Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dea Renisa dengan NIM 0609 1382 dari kelas Indralaya B dari Prodi Pendidikan Biologi, dan saya anggota dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsa Isnafa Subradi dengan NIM 0609 1382 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas Indralaya B. Perkenalkan, nama saya Olivia Edgina Aurelia dengan NIM 0609 1382 dari kelas Indralaya B, Prodi Pendidikan Biologi, kelompok 11. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi masalah. Jadi, sumber-sumber lipid di sekitar lingkungan kita itu ada banyak sekali. Contohnya itu ada mentega, minyak sayur, minyak zaitun, alpukat, santan kelapa, dan kacang-kacangan. Kita juga dapat menemukan sumber lipid pada hewan seperti daging ayam, daging sapi, dan daging hewan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencetusan ide. Berikut kandungan asam lemak pada bahan pangan yang kami gunakan. Yang pertama yaitu mentega. Mentega akan kaya kandungan asam lemak terkonjugasi asam linoleat. Suplemen ini merupakan penurun lemak yang populer belakangan ini. Yang kedua, minyak zaitun. Sekitar 24% minyak zaitun terdiri dari lemak jenuh, omega 6, dan asam lemak omega 3. Pada minyak zaitun, kandungan asam lemak tak jenuh sebesar 84,2%. Paling dominan adalah asam oleat. Asam lemak tak jenuh tunggal sebesar 71% dan 13,2% asam linoleik. Asam lemak tak jenuh majemuk dan memiliki 15,8% asam lemak jenuh. Yang ketiga ada minyak sayur. Kandungan utama dari minyak goreng adalah asam lemak yang tersusun dari asam lemak jenuh seperti asam palmitat, asam stearat, dan asam lemak tak jenuh seperti asam oleat omega 9 dan asam linoleat omega 6. Yang keempat ada alpukat. Alpukat utuh menyediakan kira-kira 30 gram lemak, 4,2 gram lemak jenuh, hampir 20 gram lemak tak jenuh tunggal, dan 3,6 gram lemak tak jenuh ganda. Yang kelima ada kacang-kacangan. Kacang tanah kaya dengan lemak sehat yang disebut asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA dan asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA. Selanjutnya ada proses pencernaan lipid pada organisme. Pencernaan lipid dimulai dalam lambung yang dikatalis oleh enzim lipase lingual dan gastrik. Molekul trigliserid, terutama yang mengandung asam lemak, rantai pendek dan sedang adalah target utama enzim ini. Kedua enzim ini relatif stabil terhadap asam dengan pH optimal 4. Karena waktu pengosongan lambung sekitar 2-4 jam, maka hanya 30-40% trigliserid yang dapat dihidrolisis. Proses kritis pengemulsian lipid dalam makanan terjadi di duodenum. Proses emulsifikasi akan meningkatkan kerja enzim agar berjalan efektif. Emulsifikasi dicapai melalui dua mekanisme komplementer, yaitu yang pertama penggunaan sifat deterjen garam 4-du. Molekul trigliserid yang tidak tercerna di lambung tadi akan dihidrolisis oleh enzim lipase pankreas. Sel eksokrin pankreas juga mensekresi enzim CO lipase yang berfungsi mengikat dan menambahkan lipase pada permukaan lipid. Sekresi kedua enzim pankreas ini diatur secara hormonal oleh koleksistokinik. Jika makhluk hidup membutuhkan asam lemak, yaitu karena untuk penyimpangan energi. Jika glukosa atau sejenis gula tidak bersedia untuk energi, tubuh menggunakan asam lemak sebagai bahan bakar sel. Selama proses pencernaan, tubuh memecahkan lemak menjadi asam lemak yang kemudian dapat diserap ke dalam darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pesuturan ide yang telah kami diskusikan, yaitu tentang proses katabolisme asam lemak yang terjadi pada makhluk hidup, serta bandingkan energi yang dihasilkan dan katabolisme glukosa. Baiklah, untuk makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan.
Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino biasa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan. Sementara lemak juga akan melalui proses pemecahan yang disebut dengan hidrolisis. Proses ini menghasilkan asam lemak dan gliserol yang selanjutnya akan melalui reaksi glikolisis dan reaksi biokimia lainnya. Pada ATP, banyak aspek dari metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi, yang juga berperan sebagai bahan bakar dalam seluruh proses metabolisme. Karbohidrat dan protein masing-masing menghasilkan energi sekitar 4,1 kilokalori, sedangkan lipid atau lemak menghasilkan energi sekitar 9,3 kilokalori.